Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bagi kita semua ada ibadah amalan teragung, amal ibadah terpenting, terbesar di dalam Islam adalah sholat. Perkara terpenting setelah tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam nusus syariat, ayat-ayat hadis sering Allah sebutkan sholat ini. Salah satu yang Allah sebutkan, dia Allah jadikan syarat untuk adanya persaudaraan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat dari syirik, kufur, mau menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka saudara-saudara kalian, mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Maka orang-orang kafir, musyrik, saudara bagi kita selama dia bertobat dari syiriknya, hanya menuhankan Allah semata. Tidak cukup itu, dia harus tegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang terfahami dari ayat ini, selama dia tidak sholat, bukan saudara kita. Tidak ada persaudaraan antara muslim dengan kafir tanpa adanya sholat. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, seseorang ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang, dia katakan, "Ya Rasulullah, taqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Ini yang adil kalau bagi-bagi. Faqala wailak, awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqillah. Celaka kamu, kata Rasulullah. Bukankah aku yang paling bertakwa di muka bumi ini? Maka melihat itu Khalid ibn Walid radhiyallahu an, sahabat ma'ruf, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqah." Rasulullah, izinkan biar aku penggal kepala orang ini, dibunuh. Apa yang Rasulullah katakan? La, jangan. La'allahu ayyakuna yusalli. Karena dia orang yang masih sholat, gak boleh dibunuh karena dia masih sholat. Tadi adanya persaudaraan, adanya ikatan iman,
nggak boleh disakiti apalagi dibunuh. Itu Rasul sebutkan karena dia masih sholat. Di Tirmidzi Rasulullah SAW juga sebutkan Ra'sul amris Islam wa amuduhus salah. Al-hadis. Inti pokok perkara ini Islam dan tiangnya adalah sholat. Itu tiang utamanya. Namanya tiang. Selama dia ada, aman bangunan yang di atasnya. Kalaupun yang lainnya kurang, ini itu, ya dia masih tegak, tidak roboh selama ada tiang ini. Tapi kalau tiangnya rusak, rapuh, ya sudah nggak aman ini yang di atasnya. Ambruk, naudzubillah, jatuh. Tiangnya Islam ini sholat. Dia menjadi pemancang utama di dalam Islam. Umar Ibnul Khattab, khalifah kedua, kalau memberi wejangan, wasiat kepada gubernur-gubernurnya, inna ahamma umurikum indis salah, urusan kalian paling penting bagiku sholat. Man hafidhaha wa hafadha alaiha hafidha dinahu. Yang menjaga sholatnya, maka berarti dia orang yang menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa li siwaha adya'. Tapi kalau sholatnya dia sia-siakan, sudah lubang-lubang, kurang dalam penjagaannya, dalam pengamalannya, maka pada yang lain jelas dia akan lebih menyia-nyiakan urusan dunianya, urusan kepemimpinannya, pasti berantakan dan amburadul. Sholat yang paling penting aja dia amburadul, berantakan. Entah subuhnya nanti jam 7, zuhurnya jam 5. Kalau sholatnya saja dia tidak jaga, maka jelas urusan dunianya termasuk kepemimpinannya, karena mereka gubernur-gubernurnya Umar, pasti akan lebih dia sia-siakan. Athar Umar diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, wa qumu lillah qanitin. Berdirilah dalam sholatmu untuk Allah dengan penuh khusyuk. Di Bukhari Muslim Rasulullah katakan, inna fis salah syughla. Salat itu akan sangat menyibukkan dirimu jika benar salat seseorang. Karena kalau dia sibuk dengan salatnya, ya dia nggak akan terfikirkan hal-hal yang lain dari perkara-perkara dunianya. Akal
kesadaran, pikiran itu yang menjadi tolak ukurnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak akan dapati dari salatmu kecuali yang kamu fahami. Kamu berakal, yakni kamu sadari. Sekarang kalau kita jujur, saat sholat, kemana akal kita? Traveling. Sana, kemana. Kita sholatnya di sini, jasadnya. Tapi pikiran ini, entah ke rumah, ke pasar, ke paso, ke mana sudah. Ya, kamu mendapati sholatmu, keutamaannya, pahalanya, sebatas yang kamu khusyuk, sadar tentang sholatmu. Wa ila kamu hanya tercatat telah menunaikan kewajiban saja. Kadang orang bahkan tidak tahu dia sedang di rakaat keberapa. Mana akal dia? Di mana pikirannya? Dia mulai ikut imam, isya misalnya 4 rakaat, zuhur, asar. Entah masuk rakaat keberapa, dia sudah nggak tahu. Ini rakaat keberapa sekarang ini? 3, 4 atau masih 2 atau berapa? Menunjukkan hilangnya akal, pikiran dan kesadaran dia. Padahal itu penting dalam sholatnya. Itu perintah Allah yang tentunya wajib ditaati oleh hambanya. Dalam Ibrahim 31, Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka menegakkan sholat. Di Al-Baqarah, hafidhu ala sholawat as-salatil wusta. Jaga oleh kalian sholatmu dan sholat yang tengah-tengah. Ditafsirkan itu sholat asar, sholat tengah, karena didahului oleh 2 sholat dan diakhiri setelahnya dengan 2 sholat pula. Di sholat asar ini Rasulullah SAW sebutkan bagaimana para malaikat-malaikat Allah yang suci, yang mulia bergantian. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'un fi salatis subuh wa salatil asr. Para malaikat gantian. Malaikat petang dan malaikat pagi bertemu keduanya di salat subuh dan salat asar. Salat subuh waktu malaikat pagi turun, maka malaikat yang semalaman bersama manusia naik. Nanti asar malaikat yang selama pagi bersama mereka naik. Malaikat malam turun. Disebutkan itu malaikat pencatat amal perbuatan orang atau yang lainnya, yang jelas itu terus bergantian. Mereka para malaikat itu mengatakan ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datangi mereka sedang sholat,
kami tinggalkan mereka sedang sholat. Kalau itu ucapan malaikat pagi, kami datangi karena mereka datang turun waktu subuh pagi, sedang sholat. Kami tinggalkan saat asar, mereka naik meninggalkan mukminin sedang sholat asar juga. Atau kalau itu perkataan malaikat malam, kami datangi mereka sedang sholat di waktu asar. Kami tinggalkan di waktu subuh, juga mereka sedang sholat subuh. Ucapan itu ditafsirkan ucapan malaikat kepada Allah. Ini dipuji, dibanggakan oleh para malaikat. Hamba-hambamu itu ya Allah, Masya Allah, kami datang mereka sholat, kami tinggalkan mereka sholat. Atau itu ucapan malaikat yang satu kepada malaikat yang lain, membanggakan mukminin yang sholat. Ini Masya Allah orang-orang ini, kita datang mereka sholat, kita tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Dicintai dan dipuji oleh para malaikat. Salat ini termasuk yang menunjukkan kepada kita betapa sangat-sangat pentingnya itu wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di dunia ini. Dari hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW saat sakit yang karenanya beliau wafat, yang terulang-ulang di lisan Rasulullah SAW, beliau sampaikan as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salatmu, salatmu, ini jaga salatmu, tegakkan dengan benar. Begitu pula budak-budakmu, ini muamalai mereka dengan baik. Jangan kamu siksa, jangan kamu bebani dengan yang di luar kemampuan mereka. Dua ini. Kata Ummu Salamah, mazala yaquluha hatta ma yafid biha lisanu. Terus itu diulang oleh Rasulullah. Kalau mungkin sebagian kita pernah di samping orang yang mau meninggal, entah orang tua kita, entah siapa, dan biasanya dia ngucap, ya berkali-kali itu yang dia ulang. Misalnya kalau dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya sampai terakhir dia meninggal, itu yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Keluar sudah nyawanya. Kata Ummu Salamah, begitulah Rasulullah SAW. Sholatmu, sholatmu, dan budakmu. Terus diulang lagi, sholatmu, sholatmu, dan budakmu. Sampai hilang nafasnya. Udah gak bisa bernafas lagi. Udah gak bisa ngomong lagi. Sholatmu, sholat, sholat, sholat. Wasiat terakhir Rasul SAW jelas menunjukkan betapa beliau menekankan perhatian agar umat ini memperhatikan perkara sholatnya.
Dalam hadis pula di Daruqutni Rasulullah sebutkan, man arada an ya'lama ma lahu indallah falyandur ma lillahi indahu. Kalau kamu ingin tahu seperti apa yang akan kamu dapati di sisi Allah, ya lihat saja pada dirimu seperti apa hak Allah pada dirimu. Artinya begini, kalau orang ingin tahu bagaimana aku nanti di hari kiamat, bagaimana nasibku, apa yang akan Allah berikan untukku, maka lihatlah sholatmu, karena itu hak Allah terbesar setelah tauhid. Kalau dirimu orang yang sangat mementingkan sholat, peduli betul dengan sholat, maka bergembiralah, besar balasan yang Allah siapkan untukmu. Sebaliknya pun sama. Kalau sholat kamu sia-siakan, kamu gampang-gampangkan, tidak kamu jaga, ya kamu tahu sendiri bagaimana nasibmu nanti di hadapan Allah. Sholat yang Allah perintahkan kamu gak perhatian, ya itulah nasibmu nantinya di sisi Allah di hari kiamat kelak. Dari athar Hasan al-Basri diriwayatkan oleh Baihaqi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ayyu syai' ya'iz 'alaika min dinik idza hanat 'alaik salatuk. Apa yang berharga dari agamamu? Yang masih berharga apa dari agamamu? Yang kamu banggakan, yang kamu junjung tinggi apa? Kalau sholat saja kamu sepelekan, jelas yang lain lebih-lebih lagi. Itu nggak bisa diharapkan. Kalau sholat saja kamu gampang-gampangkan, apalagi perkara-perkara agama yang lainnya, kamu lebih-lebih lagi untuk tidak peduli terhadapnya. Sholat ini syiar selain azan bagi suatu kaum. Di Bukhari disebutkan dari hadits Anas, kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yandur fa in sami'a adzanan kaffa anhum wa illam yasma' adzanan aghara alaihi. Kebiasaan Rasulullah SAW, kata sahabatnya Anas bin Malik, kalau beliau mau menyerang suatu kaum, mau memerangi suatu kaum, beliau tunggu di luar kota sana, beliau tunggu sampai pagi. Jika ternyata terdengar azan di kaum itu, berarti ada yang sholat, ada yang azan, ditegakkan sholat berarti di tempat itu, di kaum itu. Maka Rasulullah tahan diri, beliau pulang tidak jadi memerangi mereka. Tapi kalau beliau tunggu ternyata enggak ada azan,
Berarti nggak ada yang sholat dari mereka, jelas. Wah, adzan nggak didengar. Maka beliau masuk memerangi kaum tersebut. Dia jadi syiar, tanda pembeda Muslim atau bukan. Karena ada adzan, ada sholat. Demikian Rasulullah SAW dalam perjalanan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu begitu pentingnya hingga Allah namakan itu iman. Allah namakan dalam Quran sholat itu iman. Di Al-Baqarah 143 Allah sebutkan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dalam ayat, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Allah sebut itu iman. Ayat ini berkaitan dengan dulunya sahabat kan sholat menghadap Baitul Maqdis sebelum turunnya perintah untuk menghadap ke kiblat Ka'bah. Sampai kemudian turun syariat perintah untuk menghadap kiblat, mereka gelisah. Bagaimana sholat kita dulu sekian lama menghadap Baitul Maqdis, sia-sia berarti. Karena ternyata kiblat itu Allah perintahkan ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis, tetap dinilai oleh Allah pahalanya. Karena kalian saat itu juga menjalankan syariat menghadap Baitul Maqdis sebelum adanya perintah menghadap ke kiblat. Intinya sholat Allah namakan sebagai iman. Bayangkan, disebut iman oleh Allah sholat itu. Karena eratnya kaitan iman dengan sholat ini. Kata Imam Baihaqi rahimahullah, ibadah-ibadah yang ada dalam Islam setelah iman yang mengangkat kekufuran seseorang, dia sudah tidak lagi kafir dengan beriman. Selain iman yang mengangkat kekufuran seseorang, tidak ada ibadah yang sampai Allah namakan itu iman kecuali sholat. Hanya sholat, ibadah yang Allah namakan itu iman. Dan Rasulullah juga semakna dengan ayat, menamakan orang yang meninggalkan sholatnya kufur. Karena sudah tidak ada iman padanya. Ketika orang enggak sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat berarti dia telah kufur, Rasulullah SAW. Sudah enggak beriman lagi. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat dia menjadi amalan terafdol, paling dicintai oleh Allah. Ketika Ibn Mas'ud bertanya ke Rasulullah, dan itu menunjukkan semangat
sahabat untuk belajar. Tanya ke Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ibadah yang paling afdal. Maka Rasulullah jawab, as-shalah li waqtiha. Salat tepat di awal waktunya. Jangan kamu tunda. Itu amal ibadahmu paling afdal. Qultu tsumma ay. Aku tanya kembali Rasulullah SAW, apa setelah sholat itu yang paling afdal dalam Islam ini? Ala birrul walidain, baktimu kepada kedua orang tuamu. Qultu tsumma ay. Kembali aku tanya, apalagi setelah itu yang paling afdal? Qala jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka Rasul jadikan dia pertama, pada peringkat pertama, peringkat tertinggi, amalan yang paling afdalnya. Gak ada yang lebih afdal dari dia, amalan. Selain dia juga membersihkan diri kita yang banyak berlumuran dosa ini. Maksiat. Dalam hadis Jabir, mathalus salawatil khams kamathali nahrin humur ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm khamsu marrat. Permisalan sholat kan 5 kali sehari. Itu seperti sungai yang dalam, luas, airnya banyak. Kan ada sungai yang dangkal. Ini enggak, sungai gede, besar, dalam. Kamu tiap hari masuk di sungai itu mandi 5 kali dalam sehari. Nanti pagi, siang nanti masuk lagi, mandi lagi, nanti sore jebur lagi. Apa tersisa noda pada tubuhnya? Nggak mungkin. Kamu mandi 5 kali ya apa? Nggak akan ada sisa noda pada tubuhmu. Daki, kotoran, debu, apa saja sudah. Bersih kamu. 5 kali mandi sehari, gimana? Kalau itu daki, noda, dan debu semisalnya, begitulah sholat. Membersihkan dirimu dari dosa. Kita 5 kali menegakkan sholat ini dalam setiap hari. Gak akan tersisa dosa-dosa, kesalahan, kejelekan pada dirimu kecuali dia akan terbuang dengan sholat ini. Dia pula menggugurkan satu sholat dengan sholat berikutnya. As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahun idza jtunibatil kabair. Sholat 5 waktu. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Jumat hingga Jumat berikutnya. Ramadan puasa ke Ramadan berikutnya. Itu masing-masingnya merontokkan dosa-dosamu. Bersih. Ini setelah subuh misalnya. Ya, dia keluar aktivitas ada saja. Mungkin namanya orang
mata dia, telinganya, lisannya buat sesuatu yang nggak baik, tangannya ini mungkin ada ini menipu orang atau apa ya, ini kejelekan yang dia lakukan dari semenjak pagi. Dengan sholat zuhur terhapus semua dosa-dosa ini. Nanti setelah zuhur entah apa lagi yang dia lakukan. Dengan sholat asar terhapus dosa-dosa dia. Mulai zuhur sampai asar. Nanti begitu pula dengan sholat maghrib yang dia lakukan seusai asar terhapus dosa-dosanya. Nanti dengan sholat isya dosa dia yang dia lakukan semenjak maghrib terhapus. Nggak tersisa dosamu. Bersih kayak orang mandi 5 kali di sungai yang besar tadi. Siapa orangnya yang bersih dari dosa? Nggak ada dari kita. Ada saja yang kita perbuat. Tapi selama kamu dekat dengan sholat alal khair, kamu dalam kebaikan, menggugurkan dosa-dosa yang ada. Sholat itu pula akan menjadi cahaya bagimu di akhirat. Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Yang menjaga sholatnya 5 waktu ini itu akan menjadi cahaya bagi dia saat gelap, tegang, menakutkan. Orang pada lari semua, sudah nggak ada ikatan anak, bapak, suami istri, orang tua, anak, teman apalagi. Masing-masing lari, sibuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Di saat itu Allah beri cahaya kepada yang menjaga sholat. Itu bukti nyata tentang imannya kepada Allah SWT. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur. Kalau dia enggak jaga, ya dia enggak punya cahaya. Enggak Allah berikan cahaya itu padanya. Wala burhan wala najat. Dia enggak ada hujjah membela dirinya. Dia pula tidak membela atau yang Rasulullah sebutkan, kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Di akhirat kalau dia tidak jaga sholatnya, disatukan bersama Qarun, Fir'aun dan Haman, juga Ubay bin Khalaf. Sebagian ulama jelaskan kenapa nama-nama ini disebut. Karena ini mewakili masing-masingnya lapisan masyarakat. Hampir di setiap masyarakat, di setiap bangsa, di setiap negara pasti ada seperti 3 tokoh ini atau 4 tokoh ini. Artinya begini, Qarun ma'ruf, orang yang kaya raya, harta bendanya banyak, dia saudagar, pembisnis, bisnismen. Artinya orang yang terlalaikan dari sholatnya karena perdagangannya, karena mementingkan bisnisnya, lebih penting pasarnya, dia takut ditinggalkan langganannya, maka dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid.
dia mirip Qarun. Yang kedua Fir'aun sebagai pemimpin, penguasa di zaman dia. Maka orang yang terlalaikan dari sholatnya karena kekuasaannya, dia sebagai pemimpin sibuk ngurusi acara-acara seremonial, ngurusi kepemimpinannya, ini itu, tentu sibuk, banyak agenda jelas, banyak schedule yang dibuat, namanya pemimpin. Semakin tinggi kedudukannya, semakin repot dan sibuk. Dia ngurusi provinsi, gubernur misalnya. Dia ngurusi kota, dia wali kota sebesar ini. Sampai dia terlalaikan dari sholatnya, dia seperti Fir'aun. Pemimpin yang lalai sholat. Atau dia sebagai kaki tangan penguasa. Nah, ini anak buahnya. Dia sebagai sekretaris, bendahara, sebagai seksi ini, kepala bagian ini kan banyak anak buahnya si pemimpin di masing-masing kedudukannya. Kalau dia terlalaikan dari sholatnya, persis seperti Haman. Karena Haman kan menterinya Fir'aun. Dia ngurusi ini itu. 3 nama tercela, tokoh yang buruk dan busuk namanya. Tentu seorang muslim tidak ingin menyerupai mereka-mereka ini. Di hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Bashir, atau maaf di hadis Buraidah, Bashir al-masya'in fi dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yang dimaksud subuh. Subuh kan masih gelap. Ya kita aja karena di perkotaan banyak lampu-lampu. Coba kalau seperti zaman dulu belum ada lampu. Atau hatta zaman sekarang kalau lagi padam listrik PLN, gelap gulita. Tapi tetap dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat. Dia berjalan dalam kegelapan. Maka di akhirat akan Allah berikan padanya cahaya sempurna. Karena dulunya dia melewati gelap. Dia berjuang demi menegakkan sholatnya. Sholat ini mengangkat derajatmu sekaligus menghapus kejelekanmu. Dalam hadis Thauban, alaika bikathratis sujud fa innaka la tasjud lillah sajdah illa rafa'akallah biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Banyak-banyaklah kamu sujud, yakni banyaklah kamu sholat. Karena setiap kali kamu sholat, tiap kali kamu sujud, karenanya Allah angkat derajatmu. Tidak hanya itu, Allah gugurkan, Allah hapus kesalahan-kesalahan. Orang terlalu banyak kesalahannya. Masing-masing kita terakumulasi kesalahan, kejelekan kita.
dengan banyak sholat, terhapus itu. Hilang sudah. Clear. Gak hanya itu, derajat pun diangkat. Ditambah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin beberapa perkara penting yang membuat kita mementingkan sholat. Ingatkan diri kita, ingatkan anak istri kita. Itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya ingatkan bekal itu kepada istrimu, kepada anakmu. Wasiatkan, itu yang Rasulullah wasiatkan untuk umatnya. Sampai nafasnya sudah gak kuat untuk mengucapkan lagi. Maka kewajiban kita orang tua mengingatkan kepada keluarga kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah.